Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 kelas 3E akan mempresentasikan hasil PowerPoint kami dengan judul Peran Sistem Informasi Manajemen dalam Pengambilan Keputusan. Sebelumnya, kelompok kami beranggotakan 7 orang, yaitu Inggit Auliavinosi, Dina Alfiani Prihayati, Laila Suci Pradita, Ulfa Adining Tias, Amalia Jati Mahanani, Fernanda Fiona Devi, dan Izzatul Fajriyah. Pembuatan keputusan yang dimaksud adalah sebagai penentuan serangkaian kegiatan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Jadi, keputusan ini diambil atau dibuat untuk mencapai hasil yang diinginkan atau tujuan yang diinginkan. Nah, kegiatan ini memiliki peranan penting bila manajer melaksanakan fungsi perencanaan. Adapun dalam proses perencanaan, manajer biasanya bertugas untuk memutuskan tujuan-tujuan organisasi yang akan dicapai, sumber daya yang akan digunakan dalam mencapai tujuan tersebut, dan siapa yang akan melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan tersebut. Herbert A. Simon mengemukakan teknik-teknik tradisional dan modern dalam pembuatan keputusan-keputusan yang diprogram dan tidak diprogram. Tipe keputusan pertama, yakni keputusan diprogram, adalah keputusan-keputusan rutin dan berulang. Organisasi mengembangkan proses-proses khusus bagi penanganannya. Keputusan diprogram tradisional terdiri dari kebiasaan, kegiatan rutin, serta struktur organisasi pengharapan umum dengan tujuan saluran-saluran informasi yang disusun dengan baik. Tipe keputusan di program modern meliputi teknik-teknik riset operasi berupa analisa matematik, model-model simulasi komputer, dan pengolahan data elektronik. Tipe keputusan tidak diprogram yaitu keputusan-keputusan sekali pakai ditangani dengan proses pemecahan masalah umum. Tipe keputusan tidak diprogram tradisional terdiri dari kebijakan institusi dan kreativitas, coba-coba, serta seleksi dan latihan para pelaksanaan. Tipe keputusan tidak diprogram modern terdiri dari teknik pemecahan masalah yang diterapkan pada latihan membuat keputusan dan penyusunan program-program komputer heuristik. Proses pembuatan keputusan. Yang pertama, para manajer sering menghadapi kenyataan bahwa masalah yang sebenarnya sulit dikemukakan adalah mengidentifikasi gejala masalah, bukan penyebab yang mendasar. Lalu yang kedua, setelah manajer menentukan, mereka harus mulai memutuskan langkah-langkah selanjutnya. Yang ketiga, kecenderungan untuk menerima alternatif keputusan pertama yang feasible sering menghindarkan manajer dari pencapaian penyelesaian yang terbaik untuk masalah-masalah mereka. Yang keempat, setelah itu mereka harus mengevaluasinya untuk menilai efektivitas setiap alternatif. Selanjutnya yang kelima, alternatif terpilih akan didasarkan pada jumlah informasi yang tersedia bagi manajer dan ketidaksempurnaan kebijakan manajer. Dan yang terakhir, yang keenam, implementasi keputusan harus dimonitor secara terus-menerus. Manajer harus mengevaluasikan apakah implementasi dilakukan dengan lancar dan keputusan memberikan hasil-hasil yang diinginkan. Selanjutnya yaitu pohon keputusan. Pohon keputusan adalah model prediksi menggunakan struktur pohon atau struktur berhierarki, di mana sebuah pohon keputusan struktur yang dapat digunakan untuk membagi kumpulan data yang besar menjadi himpunan rekod yang lebih kecil dengan menerapkan serangkaian aturan keputusan. Pohon keputusan juga berguna untuk mengeksplorasi data, menemukan hubungan tersembunyi antara sejumlah calon variabel input dengan sebuah variabel target. Kelebihan dan kekurangan pohon keputusan. Kelebihan 1. Daerah pengambilan keputusan yang sebelumnya kompleks dan sangat global. 2. Eliminasi perhitungan-perhitungan yang tidak diperlukan. 3. Fleksibel untuk memilih fitur dari internal node yang berbeda. 4. Dalam analisis multivariat dengan kriteria dan kelas yang jumlah sangat banyak. Selanjutnya, kekurangan yang pertama, terjadi overlap
terutama ketika kelas-kelas dan kriterian yang digunakan jumlahnya sangat banyak. Kedua, pengakumulasian dengan error dari setiap tingkat dalam sebuah pohon keputusan yang besar. Tiga, kesulitan dalam mendesain pohon keputusan yang optimal. Keempat, hasil kualitas keputusan yang didapat dari metode pohon keputusan sangat bergantung pada bagaimana pohon tersebut didesain. Keterlibatan bawahan dalam pengambilan keputusan. Manajer dalam pengambilan keputusan selalu melibatkan bawahannya. Keterlibatan itu bisa secara formal berkelompok dalam pengambilan keputusan. Banyak manajer merasa bahwa keputusan-keputusan yang dibuat secara kelompok seperti panitia lebih efektif karena mereka memaksimumkan pengetahuan yang lain. Metode-metode kuantitatif dalam pembuatan keputusan. Ciri-ciri riset operasi yaitu: pertama, terpusat pada pembuatan keputusan. Kedua, penggunaan metode ilmiah. Ketiga, penggunaan model matematik. Keempat, efektivitas ekonomis. Kelima, bergantung pada komputer. Keenam, pendekatan tim. Dan yang ketujuh, orientasi sistem. Penggunaan teknik-teknik riset operasi dalam industri, pemerintahan, dan sektor sosial terus berkembang sejalan dengan perkembangan teknik-tekniknya yang beberapa di antaranya menjadi semakin kompleks. Manajer harus cukup mengetahui atau menguasai riset operasi untuk dapat memilih pendekatan yang tepat bagi organisasinya atau mengkomunikasikan kepada staf profesional yang akan membuat pilihan. Terima kasih untuk kalian yang sudah mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Kami cukupkan sekian. Bila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.